Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyanda Andini dengan NIM C0D022035 dari Studi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang teknik penulisan ilmiah, penulisan daftar pustaka, format, dan sistematika laporan hasil tugas akhir. Yang pertama itu pengertian tugas akhir. Tugas akhir adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan sebuah naskah. Tugas akhir yang merupakan suatu karya ilmiah yang berbasis teknologi serta memenuhi kaidah-kaidah keilmuan. Tiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut tugas akhir setelah yang bersangkutan memenuhi syarat tertentu. Kemudian tujuan dari penulisan tugas akhir. Penyusunan tugas akhir merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi yang mempunyai tujuan agar mahasiswa yang pertama, mampu membentuk sikap mental ilmiah. Kedua, mampu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah penelitian yang berdasarkan rasional tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari beberapa segi. Yang ketiga, mampu melaksanakan penelitian mulai dari penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian. Yang keempat, mampu melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif dan menarik kesimpulan yang jelas serta mampu merekomendasikan hasil penelitiannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemecahan masalah itu. Yang kelima, mampu mempertahankannya dalam ujian komprehensif, laporan tugas akhir, dan progres program di hadapan tim dosen penguji. Tugas akhir merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri dari mahasiswa, disusun dalam jangka waktu maksimum 3 semester di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing. Dosen pembimbing di sini hanya sebagai fasilitator. Mandiri di sini diartikan bahwa perancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan hasil penelitian ada pada diri mahasiswa itu sendiri. Tim dosen penguji mengadakan penilaian dalam hal kemandirian, penguasaan materi, dan kompleksitas tugas akhir. Kemudian, format dan sistematika laporan hasil tugas akhir. Format dan sistematika laporan hasil tugas akhir umumnya terdiri dari bagian awal, mencakup bahan-bahan preliminar. Bagian utama mencakup naskah utama tugas akhir. Bagian akhir mencakup bagian-bagian yang sesuai dengan aturan penulisan yang telah ditentukan. Judul ditulis di baris paling atas dengan huruf kapital semua dan jarak dari tepi atas kertas sekurang-kurangnya 6 cm. Anak judul ditulis di bawah judul dengan huruf kapital semua yang lebih kecil dari huruf judul. Bahasa, seluruh bagian terdiri dari kalimat dengan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Selain itu, format laporan hasil tugas akhir juga bisa mencakup halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan, kata pengantar atau prakata, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada. Isi dari laporan tugas akhir bisa dibagi menjadi beberapa bab seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan penutup. Kemudian sistematika penulisan. Laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab antara lain. Bab 1 pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab kedua, tinjauan pustaka, menjelaskan mengenai definisi diffusion bonding, mekanisme diffusion bonding, parameter proses dan jenis-jenis material yang dapat disambung, kelebihan dan kekurangan, gas pelindung, dan polishing. Bab ketiga, metodologi, menjelaskan mengenai metode penelitian, parameter penelitian, rincian kerja prosedur penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan. Bab keempat, hasil dan pembahasan, memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil pengujian. Bab kelima, penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya. Kemudian penulisan daftar pustaka. Berikut adalah teknik penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Yang pertama,
urutan penulisan daftar pustaka berdasarkan abjad nama belakang penulis. Yang kedua, jika ada beberapa penulis yang sama, urutkan berdasarkan tanggal publikasi yang paling awal. Yang ketiga, nama penulis ditulis paling awal, yaitu nama belakang atau keluarga diikuti dengan tanda koma, lalu nama depan dan tengah. Yang keempat, tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Yang kelima, judul buku ditulis secara lengkap dan dimiringkan. Yang keenam, kota dan nama penerbit ditulis di bagian akhir dengan nama kota terlebih dahulu, diikuti dengan nama penerbit yang dipisahkan dengan tanda titik 2. Yang ketujuh, gunakan tanda titik untuk memisahkan setiap urutan. Yang kedelapan, jika sumbernya dari internet, berikan keterangan selengkapnya termasuk tanggal akses. Yang kesembilan, setiap rujukan yang tercantum dalam daftar pustaka harus bisa ditemukan dalam isi naskah. Ada beberapa metode atau gaya penulisan daftar pustaka, di antaranya Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Physiological Association atau APA style, Chicago style, dan kombinasi dari berbagai gaya. Baiklah, cuman itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.